Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon Bahtiar, NIM 2005520104. Saya dari Prodi Akuntansi F1. Di sini saya ingin menerangkan tentang 5 dimensi bisnis dalam etika bisnis. Latar belakang banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah bisnis yang menguntungkan, juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Pengertian etika bisnis secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar moral formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Pengertian dan peranan bisnis. Kegiatan bisnis umat manusia adalah berburu dan mengumpulkan barang-barang yang sudah disediakan oleh alam seperti buah-buahan, sayur-mayur, kayu bakar, kayu untuk perumahan, batu untuk dijadikan peralatan, dan sebagainya. Seiring dengan pertumbuhan peradaban dan perkembangan zaman, pada fase berikutnya mulai timbul pertukaran barang antar kelompok yang sering disebut dengan barter. Pertukaran atau barter muncul kalau satu kelompok mempunyai barang yang tidak dimiliki kelompok lainnya, dan kedua kelompok ini menginginkan barang-barang yang tidak mampu dihasilkan oleh kelompoknya. Etika bisnis ini memiliki 5 dimensi, diantaranya 1. Dimensi ekonomi. Dalam dimensi ekonomi, perkembangan teknologi internet juga mempengaruhi perkembangan ekonomi. Melalui Google dan mesin pencari lainnya, banyak pengusaha dan penjual yang memposkan atau mengiklankan produk dan jasa mereka di Google atau mesin pencari lainnya, sehingga ketika pengguna mencari suatu produk atau jasa, mereka dapat mencarinya di Google dan dapat menemukan dengan mudah dan cepat para penjual yang menjual produk tersebut.
Dalam sebuah buku karya Shari Turau yang berjudul Search Engine Visibility, dibahas tentang sebuah organisasi penelitian yang mengkhususkan diri dalam meneliti pembelian dan perilaku konsumen, menguji dampak dari mesin pencari dan iklan benar di berbagai situs web untuk menentukan media pemasaran yang lebih efektif. Dalam setiap situasi, mesin pencari berada di peringkat atas. Mereka menemukan konsumen 5 kali lebih mungkin untuk membeli produk atau jasa setelah menemukan sebuah iklan website melalui mesin pencari daripada melalui iklan banner. Hal ini membuktikan penggunaan mesin pencari bisa sangat efektif dalam dimensi ekonomi. Yang kedua, dimensi etis. Dilihat dari dimensi etis, bisnis masih bisa menimbulkan diskusi yang diwarnai oleh pro dan kontra. Persoalan pro dan kontra dari dimensi etika ini dapat dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang etika dan ukuran yang tepat untuk melihat nilai etis atau tidaknya suatu tindakan bisnis. Yang ketiga, dimensi hukum. Hukum dan etika memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat negara melalui mekanisme formal yang sesuai dengan aturan internasional dan mengikat seluruh warga negara bila peraturan itu diklarifikasikan oleh suatu negara tersebut. Yang ketiga, dimensi sosial. Keberadaan suatu perusahaan ditentukan oleh manusia atau orang baik yang ada di dalam suatu perusahaan. Etika menjadi sebuah nilai penting baik di dalam ruang lingkup bisnis dan profesi yang harus dipegang oleh setiap individu. Dianggap penting karena pelanggaran etika tidak hanya merugikan individunya saja, tapi dapat mempengaruhi semua individu yang berada di dalam suatu kelompok yang sama. 5. Dimensi spiritual. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pelaku bisnis dan oknum stakeholder yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktek dalam bisnisnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya Ahmad Furqan Bahtiar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.